Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mini riset yang telah saya lakukan tentang studi kelayakan bisnis sempol ayam milik Ibu Nazumi yang berada di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Sebelum itu, perkenalkan saya Ustadzun Hasanah dengan NIM 19.032.11000036 dari kelas SKBC. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu mengenai gambaran usaha sempol milik Ibu Nazumi. Yang selanjutnya mengenai aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis yang terdiri dari aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, dan aspek sosial ekonomi serta aspek budaya. Yang pertama mengenai gambaran umum dari usaha sempol milik Ibu Nazumi. Yang pertama mengenai gambaran umum usaha. Usaha ini didirikan oleh Ibu Nazumi dengan modal awal sekitar 8,5 juta dan modal ini berasal dari modal internal. Modal ini digunakan untuk pemenuhan bahan baku dan juga peralatan usaha. Produk sempol yang dijual ini memiliki banyak varian isi. Ada isi telur puyuh, ada sosis, keju, ati, cabai, dan lain-lain. Dan hal inilah yang menjadi daya tarik serta pembeda sempol milik Ibu Nazumi ini dengan sempol-sempol lainnya yang ada di Bangkalan. Pelanggannya pun berasal dari banyak kecamatan di Bangkalan, diantaranya dari Socah, dari Tanah Merah, 10, Geger, bahkan juga dari Surabaya. Sampai saat ini, bisnis ini telah memiliki banyak pelanggan dan juga mampu mempertahankan kualitas produknya sehingga konsumen merasa puas dan melakukan repeat purchase. Selanjutnya adalah aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Ada banyak aspek yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai aspek teknis. Untuk aspek teknis, yang pertama mengenai penentuan lokasi, di mana usaha sempol milik Ibu Nazumi ini memiliki dua lokasi. Yang pertama adalah lokasi produksi yang berada di kediaman Ibu Nazumi sendiri yang berada di Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dan lokasi yang kedua yaitu lokasi penjualan, tepatnya berada di halaman Stadion Gelora Bangkalan. Lokasi ini dipilih karena memang merupakan tempat yang strategis, berada di tengah kota, dan juga ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik untuk tujuan tertentu ataupun hanya sekedar untuk jalan-jalan. Yang kedua adalah penentuan besaran produksi, di mana besaran produksi ini ditentukan sesuai dengan kemampuan dari tenaga kerja untuk memproduksi. Hal ini berkaitan dengan waktu produksi sempol yang memang terbilang sangat memakan waktu, dan besarannya sekitar 2 kg per hari. Selanjutnya adalah strategi produksi, di mana strategi produksi yang digunakan yaitu dengan melakukan produksi secara kontinu pada setiap harinya, karena memang untuk sempol sendiri ini tidak bisa disimpan terlalu lama, walaupun dalam lemari pendingin dalam tiap harinya kualitasnya bisa menurun. Maka dari itu, produksi dilakukan setiap hari untuk menjaga mutu dan juga kualitas dari sempol itu sendiri. Untuk proses produksinya sendiri, ini biasanya dilakukan di pagi hari sekitar jam 4 pagi dan terus dilakukan sampai adonan habis. Dengan jumlah tenaga kerja 2 orang untuk bagian produksi, biasanya untuk adonan sekitar 2 kg itu bisa diselesaikan kurang lebih selama 4 jam pengerjaan. Dan proses produksi ini selalu diawasi dengan teliti, apalagi produknya adalah produk makanan, di mana aspek kebersihan dan juga higienitas sangat perlu untuk dijaga. Yang selanjutnya terkait tata letak. Teman-teman bisa melihat tata letaknya di slide. Nah, tata letak yang digunakan pada usaha sempol ini bisa dikatakan menganut tata letak yang berorientasi pada produk ataupun bisa disebut sebagai produk layout. Hal ini dikarenakan penataan yang dilakukan berupa penataan fasilitas dan juga peralatan produksi yang ditata menurut urutan dengan tujuan mempermudah produksi. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Pasar ataupun konsumen yang disasar oleh usaha ini merupakan masyarakat dari segala kalangan. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Pasar ataupun konsumen yang disasar oleh usaha ini adalah masyarakat dari segala kalangan yang menyukai makanan gurih.
Sedangkan untuk pemasarannya ini terdiri dari strategi penetapan harga, saluran distribusi, dan juga strategi promosi. Untuk penetapan harga sendiri ini harganya tidak jauh dari makanan-makanan yang sejenis seperti telur gulung dan lain sebagainya, yaitu hanya sekitar 500 sampai 1000 rupiah saja per pieces. Dan untuk saluran distribusi yang digunakan ini merupakan saluran distribusi langsung atau biasa disebut juga sebagai saluran distribusi nol, di mana saluran distribusi nol ini artinya proses distribusi tidak melalui perantara sama sekali dan produk ini langsung didistribusikan dari produsen ke konsumen akhir. Dan untuk strategi promosi yang digunakan ini menggunakan banner petunjuk produk serta promosi-promosi melalui media sosial dan juga YouTube. Selanjutnya yaitu aspek manajerial dan juga organisasi. Di usaha ini ada beberapa manajemen yang dilakukan, diantaranya manajemen produksi, manajemen keuangan, dan juga manajemen SDM. Untuk manajemen keuangan sendiri ini dilakukan langsung oleh sang pemilik, namun dalam pengelolaan keuangannya ini masih dilakukan secara sederhana tanpa melakukan perhitungan secara akuntansi. Perhitungannya ini hanya dilakukan dengan memperhitungkan hasil penjualan lalu dibagi untuk pemenuhan bahan baku ataupun variable cost dan juga upah tenaga kerja. Sedangkan untuk manajemen SDM sendiri, usaha ini memiliki 2 orang pekerja yang terbagi dalam 2 kegiatan, yaitu kegiatan produksi dan juga kegiatan penjualan. Dan untuk bagian produksi ini nantinya dibantu langsung oleh sang pemilik. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat struktur organisasi yang ada di samping. Yang selanjutnya yaitu aspek lingkungan, di mana jika di perusahaan-perusahaan besar biasanya aspek ini berkenaan dengan AMDAL atau analisis dampak lingkungan hidup. Namun di usaha ini belum ada hal tersebut, tapi sudah dilakukan pengelolaan untuk limbah dalam bentuk minyak jelantah yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar. Nah, untuk aspek hukum ini belum bisa dipenuhi karena memang usaha ini belum memiliki izin ataupun dokumen tertentu terkait usaha. Dan untuk aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya ini telah diusahakan untuk dikelola dengan baik, di mana untuk usahanya sendiri ini sudah sesuai dengan lingkungan sosial dan juga budaya dari masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Bangkalan, dan aspek ekonomi sendiri sudah bisa dikatakan layak dan menguntungkan. Dan yang terakhir adalah aspek finansial. Dari proses analisis ataupun perhitungan yang telah dilakukan, usaha ini sudah bisa dikatakan layak jika kita lihat dari indikator-indikator yang digunakan, yaitu dari nilai NPV, IRR, ataupun dari payback periodnya. Nah, dari pembahasan-pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya usaha sempol ayam milik Ibu Nasumi ini telah bisa dikatakan layak, apalagi dari segi finansialnya sudah sangat menguntungkan. Namun memang ada aspek yang perlu diperbaiki, khususnya di aspek hukum, di mana memang setiap bisnis seharusnya bisa memiliki perizinan sebelum melakukan usaha. Dan untuk sarannya sendiri ini berkaitan dengan aspek hukum, di mana sang pemilik bisa mengurus izin usaha supaya usahanya ini bisa legal di mata hukum. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.